Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa, alladzi ahsa kulla syai'in adada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalaqa fahada, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda, sallallahu alaihi wa ala alihi sadati syurafa wa ashabihi al-kiram an-nubala ahli as-sidqi wal wafa wa ala man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa'i al-awfa. Diulang lagi. Yes. Karena enggak saya ulang. Ini pakai juga. Ini punya imam. Sama saja. Imamnya mana? Boleh pakai. Halal pakai. Iya, mana tahu nanti selesai minta sewa mahal ya. Baik. Sampai mana tadi? Kedua Ustaz. Malam dulu kan Pak. Baik. Kita mulai dari sini. Amma ba'd. Wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi haqqa taqwah wa muraqabatihi bis-sirri wa najwa. Fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa. Fastamsiku min al-islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di waktu duha ini menjelang siang kita diberikan waktu dan kesempatan, mudah-mudahan lama, sebab waktu sarapan udah lama lewat, waktu makan siang sudah dekat. Jadi tak patut cakap lama-lama di depan orang yang menahan marah, menahan lapar, menahan keluar. Oleh sebab itu, mungkin itu sebabnya sengaja meja ini diletak di sini, karena kebanyakan di sana. Jadi kalau ada yang keluar tak nampak. Begitu baliknya. Yang sebelah sini sedikit, yang pokok-pokok saja. Sebelah sini ramai. Begitu ya. Tak saya banyak melengkung sini aja. Bersyukur kita bisa, alhamdulillah, masih bisa saling bertukar senyum. Senyum itu salat. Dan masih bisa berjabat tangan. Berjabat tangan itu mengumpulkan dosa. Dan masih merasa nikmat di tempat yang kepadanya kita di dalamnya kepada Allah semakin dekat. Di majlis yang mendatanginya seperti jihad. Banyak aparat yang hadir, aparat langit, para malaikat, aparat bumi itu tidak ada. Kita semuanya. Kita ini adalah aparat bumi, mewakili sebagian hamba-hamba Allah yang lain. Sebab kalau kita tidak ada satupun yang ngaji, terlaknat semuanya. Maka kita tampil pasang badan untuk mengaji. Kalau sempat ada ngaji kita semuanya mal'un ad-dunya mal'un wa mal'un nabi.
dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Kecuali zikrullah. Oleh sebab itu berterima kasih kita kepada panitia setelah sebelumnya bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan para panitia, yang memberikan taufik dan izin kepada mereka untuk menajam kegiatan ini. Saya hanya sebagai kecil dari kerja besar kawan di sini. Mudah-mudahan walaupun kecil ikut pula membesarkan. Oleh sebab itu saya berharap walaupun tak memuaskan, jangan sampai mengecewakan. Salah satunya di saat tentu mau beban, saya tidak perlu lagi panjang lebar. Karena menahan. Tidak boleh kata orang hikmah bicara panjang-panjang di depan orang yang sedang menahan. Menahan apa itu? Menahan marah. Betul, makanya kalau tidak ada marah. Sekarang sebentar lagi kalau panjang mungkin aja mana. Kedua, orang yang sedang menahan lapar, alhamdulillah sisa kenyang tadi masih ada. Tapi sejam lagi ada mulai hilang. Karena ahli biologi katanya makanan itu 5 jam tidak diganti lagi. Betul? Katanya 5 jam itu sudah mulai ada rasa ingin. Wih, ada aja si orang tak dibagi. Nah, yang dibagi itu yang sedang bercakap. Yang bercakap ke mana lagi? Salam dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, menjadi tema kegiatan kita hari ini. Kasih sayang Ahlus Sunnah. Kalau tuntun nak melihat kasih sayang Ahlus Sunnah, lihat ke asal muasal Ahlus Sunnah. Siapa itu Ahlus Sunnah? Siapa Ahlus Sunnah? Bilang saya dan kelompok saya itu ya. Nah, siapa Ahlus Sunnah? Ternyata tak ada yang tahu ya. Nah, itu ngaku-ngaku Sunnah. Nah, ahlu apa artinya? Keluarga yang selalu bersama. Makanya istri disebut dengan ahli, keluarga disebut dengan ahli. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ahli itu adalah yang keluarga selalu dekat dan profesi yang selalu dikerjakan. Makanya disebut orang yang berkecimpung di bidang fikih disebut ahli fikih. Orang yang berkecimpung di bidang kimia disebut ahli kimia. Orang yang berkecimpung di bidang hadis, bilanglah sama itu aja. Profesi itu sudah saya sebut. Baik, ahli hadis. Orang yang suka pada hadas, ahli hadas. Berjuang bid'ah hasanah, ahli bid'ah. Sah? Karena tidak ada sebutan ahli sunnah wal bid'ah, tidak ada. Yang ada adalah ahli sunnah wal jamaah atau ahli bid'ah. Apa perbedaan bid'ah? Wal dhalalah. Nah, siapa harus yang tahu saya kasih hadiah lah. Soal as-sunnah yang dimaksud itu sunnah siapa? Kan dipelajari dulu waktu di pondok. As-sunnatu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran. Sebagian ulama namakan au sifatan.
yaitu perkataan, perbuatan, persetujuan yang dinisbatkan ke siapa? Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila penisbatan itu sahih, maka dia menjadi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menurut definisi ahli sunnah. Menurut definisi ahli sunnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, berarti ahli sunnah itu imamnya adalah pemilik sunnah itu sendiri, karena dia ahlinya. Maka kita adalah keluarga sunnah, artinya keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sunnah yang dimaksud adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau bicara tentang kasih sayang ahlus sunnah, tentu kita tidak lepas dari berbicara tentang imamnya ahli sunnah itu. Siapa imamnya ahli sunnah? Di fikih Syafi'i, di akidah Asy'ari atau Maturidi, di tasawuf Ghazali atau Junaid al-Baghdadi, tarekat Naqsabandi, itu banyak sekali imamnya. Kalau banyak salat, banyak imam sah salatnya. Ini adalah bentuk kekeliruan, bentuk kesubuhat yang menyesatkan. Kita tidak mengenal imam ahlus sunnah itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah imam yang sesungguhnya ahlus sunnah. Sedangkan yang lain-lain kita ikuti selama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa yang telah membuktikan dengan benar sesuai fakta dan data yang tak bisa dibantah bahwa ketika mereka berpegang teguh kepadanya, berpegang teguh kepada as-sunnah itu, tak satu pun personilnya yang tersesat, walaupun di sekeliling mereka bermunculan aliran-aliran sesat. Siapa? Sahabat Hasan tabarakallahu fikum. Untuk makan siang di mana? Di rumah. Berapa orang? 4. Sekali makan berapa satu orang? Ya enggak apa-apa, nanti kita kasih. Ya. Nanti terserah dia nak kasih sama istri atau sama anak-anak. Sekarang juga. Nanti iri yang lain. Nah, asal tabarakallahu fikum Ustaz. Ya Ustaz lama. Alhamdulillah para ustaz, para alim ulama, jadi pandai tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, saya hormati. Benar, ketika mereka tidak mengenal imam dalam beragama di semua bidang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang menjadi imam kecil dibanding Nabi, ya, semuanya harus dalam kerangka ikut Nabi alaihi salatu wassalam, maka selamatlah generasi itu. Setahu saya tidak ada satupun dari generasi itu yang terpapar aliran sehat. Aliran sehat, aliran sesat atau menyimpang. Ini subhanallah, untuk membuktikan mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang berpegang teguh kepadanya pasti tidak akan sesat selamanya. Na'asyurul kiram dirahmati Allah, pasti. Tetapi kalau pegang setengah-setengah, lebih banyak dilepasnya, maka pun mungkin setengah-setengah pula
tersesatnya. Tapi kalau sudah tersesat tidak bisa setengah, setengah di sunnah, setengah di bisa. Nah, bahkan untuk menjadi ahli bid'ah tidak perlu sempurna semua amalan kita bid'ah. Untuk jadi ahli bid'ah tidak perlu semua amalan kita bid'ah. Satu aja antum sudah berhasil lulus jadi ahli bid'ah. Sah? Betul? Apa contohnya? Apa contohnya? Bid'ah pertama yang lahir apa? Ini kayaknya bakal lama ini. Enggak bisa sebentar. Hah? Zikir? Demo. Bid'ah pertama adalah bid'atul khawarij. Bid'ah khawarij. Apa khawarij? Orang yang keluar dari ketaatan pada pemimpin. Apa yang membuat mereka sesat? Apakah sholatnya beda dengan kita? Apakah Qur'annya beda dengan kita? Apakah tahajudnya kurang dari kita? Puasanya beda? Nikahnya? Ya beda lah dulu mereka. Nah, dari kita. Semuanya hampir semuanya sama. Semuanya sama. Mungkin dari apa? Di bidang-bidang lain mereka lebih bertakwa dari kita. Paham sih? Lebih taat pada Allah dari kita. Cuman masalahnya bikin satu bid'ah saja. Itu mengafirkan pelaku dosa besar. Atau dalam bahasa orang sekarang mudah mengafirkan yang tidak sepaham. Makanya tonton termasuk yang tertuduh. Sah? Tonton kan Wahabi kan? Oh enggak ngaku ya enggak apa-apa. Enggak ngaku pun dicap juga. Oh. Kalau zikir tidak kareh Wahabi. Tahu zikir kareh? Oh zikir keras. Oh keras ya. Mohon maaf saya salah bilang. Zikirnya kalau tidak bersama itu Wahabi. Tonton kan enggak zikir keras kan? Berarti Wahabi dong. Dah dapat bukti satu. Kalau apa lagi? Hah? Apa lagi? Kalau celananya cingkrang atau jenggotnya panjang, berarti ya dah banyak cirinya. Dah ngaku aja lah. Baik, kaum muslimin wa muslimat. Jadi orang-orang yang tampil beda dengan kebanyakan muslimin hari ini siap-siap dicap Wahabi. Ma'asyarul kiram. Nah, sahabat disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang bila terjadi perselisihan di kalangan umat maka ikutlah para sahabat, karena mereka lah al-firqatun najiyah dari 73 golongan yang disebutkan Nabi akan lahir dari umat ini. Satu yang selamat yaitu yang mereka beragama seperti Nabi dan para sahabatnya beragama. Hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sekali lagi, kalau nak bicara tentang kasih sayang, menebar rahmat, peduli, saling asuh dan asih, jangan jauh-jauh. Nabi sebagai contoh utamanya, Rasul dan para sahabat sebagai ikon kita. Bisa janji, tengok dulu. Nah,
Nabi alaihi salatu wassalam ini nak panjang-panjang atau pendek-pendek? Kalau mau panjang-panjang saya mulai dari awal dakwah sampai Nabi wafat. Tapi kalau enggak, contohnya saya comot saja. Gimana? Hah? Comot aja ya? Nah, ini nanti dibilang pula tidak sistematis kajiannya kan. Nah, Nabi alaihissalam adalah contoh utamanya, di mana Nabi alaihissalam secara tegas dalam sunnahnya, hadis qaulinya banyak, bahwa manusia terbaik adalah yang paling bagus akhlaknya. Sebab orang yang bagus akhlaknya, mana yang lebih diutamakan dari orang yang bagus ibadahnya tapi rusak akhlaknya, atau bagus akhlaknya tapi ibadahnya tidak rusak? Iya kan kita bilang ibadahnya tidak rusak, akhlaknya bagus. Tapi ibadahnya bagus, akhlaknya rusak. Bapak dan ibu pilih yang mana? Ragu juga milih. Hah? Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Iya. Ditanyakan kepada Syaibad bin Farruh atau Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah seorang ulama zuhud, ayyuhuma ahabbu ilaika, rajulun abid sayyi'ul khuluq aw rajulun hasanul khuluq wa laysa bi'abid? Mana yang lebih kau sukai? Laki-laki ahli ibadah tapi buruk akhlaknya, atau laki-laki yang tidak disebut ahli ibadah tetapi bagus akhlaknya? Kalau orang sebut ahli ibadah kan maknanya ibadahnya lebih sah, bukan maknanya kalau dia ahli ibadah berarti tidak sholat, bukan. Disebut ahli ibadah karena ada kelebihannya, baik dari sisi lama sholatnya, khusyuknya, kemudian banyak sholat sunatnya, itu sebut ahli ibadah, banyak puasa dan sebagainya. Kalau kita semuanya kan ahli ibadah asal, kan minimal sholat 5, ada juga tidak sholat 5 waktu. Nah, jadi ibadahnya tidak begitu kesohor, tetapi akhlaknya menonjol. Maka beliau menjawab, rajulun hasanul khuluq wa laysa bi'abid ahabbu ilayya. Laki-laki yang akhlaknya bagus walaupun tak terkenal dengan banyak ibadah lebih saya sukai daripada ahli ibadah tetapi akhlaknya buruk. Kenapa? Li'anna ar-rajula al-hasan al-khuluq khuluquhu li, husnu khuluquhi li, bagus akhlaknya yang menikmati saya. Wa ibadatuhu lahu, ibadahnya dia yang nikmati sendiri. Jelas ya? Saya ulang kembali. Orang yang bagus akhlaknya tapi tidak begitu dikenal dengan ibadah, saya bisa menikmati hidup dengannya. Kenapa? Akhlaknya saya nikmati. Kalau kurang ibadahnya dia yang tanggung. Tapi kalau dia ibadahnya bagus, akhlaknya buruk, ibadahnya dia yang nikmati, buruk akhlaknya saya yang tanggung. Sah? Mau tuntut menanggung orang yang buruk akhlaknya? Enggak. Oleh sebab itu kaum muslimin, jangankan menyakiti, ketika kita salam dengannya dia berpaling saja sakit hati. Sah? Hanya sekedar berpaling atau tidak bergerak bibirnya sedikit pun
entah senyum, entah marah, tidak ada gerak sama sekali, dah terasa dalam hati sah, makbubah ustaznya sah. Ini mohon maaf ya, mana tahu tadi saya tidak bergerak bibir saya pula, karena saya tabung untuk bergerak sekarang. Kaum muslimin dan muslimat, jadi buruk akhlaknya saya yang tanggung, bagus ibadahnya dia yang nikmati. Oleh sebab itu saya pilih yang bagus akhlaknya dan bagus ibadahnya. Sah? Nah, dia menikmati, kita pun tidak tersakiti. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, di antara akhlak yang sangat menonjol dan sangat dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah ar-rahmah, adalah kasih sayang. Dan siapa yang paling nyunnah, catat ya, siapa yang paling nyunnah wajib paling bersifat kasih sayang. Kalau tidak timpang sunnahnya, walaupun tidak otomatis keluar dari barisan alus sunnah. Makanya orang yang paling tinggi sifat peduli dan kasih sayangnya adalah sahibus sunnah itu sendiri. Siapa? Rasulullah SAW. Nanti kita bisa contoh. Kemudian yang paling dekat dengannya, yang paling sunnah di antara umat ini siapa? Siapa? Umar. Kemana Abu Bakar saya? Abu Bakar yang sampai Nabi mengeluarkan statement pernyataan arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, yang paling kasih sayang terhadap umatku di antara umatku adalah Abu Bakar. Di mana dia dapat? Dari sunnah Nabi SAW. Ingat ya, yang maksud dengan sunnah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi alaihissalam, bahkan sifat Nabi alaihissalam. Kemudian siapa lagi setelah Abu Bakar? Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai dia nak menandingi Abu Bakar untuk memberikan sumbangan. Kan sumbangan kan? Sumbangan itu lambang. Woi, kalau orang rajin menyumbang, tanda sayang. Kalau tidak percaya, habis dari sini, tinggal sebentar nanti di ATM, ambil 5 juta jadilah. Sampai di rumah sayang, bilang sama istri sayang, ini hadiahku untukmu hari ini. Woi, besok ada lagi kajol sada sebenarnya katanya. Iya. Tapi kalau sempat sampai di rumah yang pinjam duit, kenapa duit yang tadi mana? Habis saya sumbangkan tuh Aceh Tamiang katanya. Besoknya hadirlah kajol sada sebenarnya katanya, habisin duit. Nah, tanda sayang. Sebenarnya tanda sayang itu sederhana, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tidak perlu banyak-banyak, tapi habiskan yang ada di kita. Ini tidak perlu banyak, tapi habiskan yang ada pada kita. Sah? Tidak bisa ya. Nabi bisa, makanya dia paling nyunnah. Abu Bakar bisa, maka dia datang pada martabat kedua. Sah? Umar tidak pernah menandingi, hari ini Abu Bakar akan saya kalahkan, maka dia bawa setengah dari kekayaannya. Ini tanpa diatur, tanpa mukaddimah, tanpa ada proses kepanitiaan sebelumnya. Tiba-tiba lalu Nabi SAW mengatakan, mengajak para jemaah untuk menyumbang. Abu Bakar, Umar datang, setengah hartanya hari ini Abu Bakar mesti kalah. Woi, nah coba bayangkan, Abu Bakar bilang, saya infakkan semua aset saya. Antum pikir-pikir dulu ya. Jadi yang sampai kelahi sampai di rumah, memang keluarga Abu Bakar tidak sama dengan keluarga kita. Kita keluarga sama keluarga Pak Bakar aja maksud. Serius ini. Karena dulu ada yang semacam dihipnotis, ahli dalam mengajak orang berinfak. Ada yang siapkan kunci mobilnya, sah. Ada yang buka kalungnya, ada yang
transfer semua asetnya sampai di rumah kelahi sama istri. Mobil mana yang sudah saya kasih tadi sama Ustadz tuh? Kan disuruh biar kita diganti cepat oleh Allah 700 kali. Padahal sudah menabung 700 bulan tuh dapatkan. Jadi kaum muslimin. Tapi Abu Bakar tahu, bukan sekali ini, bahkan di saat sulit, di tempat yang berbahaya, dia tinggalkan saat anak dan keluarga, sampai beliau membungkus batu-batu kerikil lalu diletakkan suatu tempat. Ketika ayahnya Abu Quhafah bertanya pada anak-anaknya, di antaranya Asma binti Abi Bakar, "Maza taraka lakum Abu Bakar?" Apa yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk kalian? Lalu sang cucu Asma binti Abi Bakar, istri Zubair bin Awam, dengan penuh kepercayaan diri pada Allah SWT, dia bawa datuknya yang sudah buta itu, nih banyak ditinggalkannya, pundi-pundi berisi penuh, padahal batu. Bukan ikut pula Asma bilang, itulah ayah, mentang-mentang dekat sama Muhammad ya. Ya kan, semuanya diberikan sama Nabi. Mentang-mentang dekat sama Ustaz Ridwan, semua dikasih sama Masjid Abu Ustaz. Jadi kalau masih ada keluarga yang seperti itu, sisihkan aja. Kalau bawa 2 juta misalnya, sisihkan 200.000. Salah ya? Terbalik ya? Kalau ada 2 juta, infakkan 200.000. Tidak apa-apa lah. Diterima Ustaz ya? Diterima kan? Nah, kalau yang bawa 200.000, semuanya. Nah, nanti malu kita sama Allah SWT, bukan malu sama orang sana, enggak, malu kita sama Allah. Kalian enggak yakin ya ketika Abu Bakar mengatakan, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Ketika tadi Umar gagal untuk menangkan kompetisi akhirat itu. Kan kompetisi akhirat. Apa katanya? Taraktu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Dan kalimat taraktum Allah wa rasulah bukan sekali ini dalam kasus para sahabat. Tentu mungkin masih ingat ketika terjadi Fathu Makkah, banyak harta melimpah dari ghanimah setelah perang Hunain. Nabi SAW pada waktu itu kan banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Di antaranya adalah Aqra ibn Habis, Uyainah ibn Hisan, dan lain-lainnya. Mereka adalah pimpinan-pimpinan yang kalau masuk Islam diharapkan membawa orang lain yang dibawa ke pemimpinannya untuk memeluk Islam. Maka diberikan oleh Nabi kepada si fulan 300 ekor kambing, si fulan 100 ekor sapi, ini sekian ratus onta. Yang namanya syaitan kan bisa masuk ke siapapun, mengganggu. Sahih? Nabi sendiri pernah enggak diganggu syaitan? Pernah enggak? Seringlah. Ada syaitan Abu Jahal, syaitan Abu Lahab. Salah saya. Abu Jahal syaitan kan? Abu Lahab syaitan kan? Padahal Pak Haji itu. Tentu tidak percaya Abu Lahab Haji. Woi, Abu Lahab Haji mana? Abu Jahal Haji tak? Haji. Abu Lahab kerjanya kan Kementerian Haji waktu itu. Astagfirullah. Ini juga tidak sampai bergeritanya sini ya. Banu Hashim, ya, melalui kesepakatan DPR Darun Nadwa, kan DPR-nya Quraisy waktu itu, dapat tugas memberi minum dan konsumsi jemaah
haji. Otomatis Abu Lahab dari Banu Hashim. Berarti tugasnya di Kementerian Haji. Kalau tugas Kementerian Haji naik haji mana? Naik haji mana? Weh, Kementerian Hajinya di Makkah, weh, tak di Jakarta. Jakarta iyalah, belum tentu naik haji. Tapi kalau sudah di Makkah mesti haji. Makanya Abu Lahab Pak Haji. Tapi Pak Haji yang jadi syaitan. Makanya yang terlalu percaya dengan gelar hajinya. Wih, berapa banyak Pak Haji yang berkhianat, berapa banyak Pak Haji yang jadi penghalang dakwah, berapa banyak Pak Haji tukang persekusi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi syaitan. Jelas? Udah jelas sudah kita. Jadi mereka subhanallah, kan tadi saya bilang Nabi membagi-bagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, datang gangguan syaitan kepada kawan-kawan saudara-saudara kita, para sahabat dari kalangan Ansar. Dibisikkan dalam hati mereka. Biasalah perasaan kita. Kalau sempat orang yang selama ini kita hidup bersamanya, kita lindungi, pas dapat penghasilan ghanimah besar, biasanya itu kan sebut ghanimah kan. Kalau kita durian runtuh kan, durian runtuh ya, ini dapat ghanimah besar, tentu adalah kita berharap mudah-mudahan dapat bagian. Itu wajar kan? Wajar enggak? Wajar mana? Kita buat suatu usaha misalnya, nggak usah jauh-jauh lah dulu jadi panitia korban, pasti ada harapan dapat bagian khusus. Itu makanya banyak pelanggaran, yang mananya kaki untuk panitia katanya kan itu, padahal tidak boleh kan. Nah, masyur untuk upah tidak boleh. Jadi mereka wajar merasa istilahnya merasa berhibah hati. Ditambah lagi syaitan tadi bisikkan kan, ini nampaknya Nabi dah mulai nih, mulai apa? Berat sebelah pula nampaknya memperhatikan orang-orang kampungnya. Wih, kan Hunain dekat Mekah, Hunain kan tidak jauh dari Mekah kan, betul? Dan di antara mereka ada yang ada hubungan dengan orang Taif, yaitu dari orang-orang sepersusuan dengan Nabi alaihissalam, kakek sepersusuan. Jadi wajarlah orang Ansar mengatakan, nampaknya kita tidak ditinggal ini. Alhamdulillah, untung sampai itu ke Nabi alaihissalam. Mau detail cerita atau singkat? Detail panjang. Singkat aja lah ya. Nabi akhirnya mengumpulkan mereka dan di absen, tak boleh ikut kecuali orang Ansar. Tak boleh ikut orang Ansar. Sebab nanti kalau ikut pula orang yang lain nanti tersinggung pula dia, mak lah sayang oke Ansor pada ke awalnya kan itu kita nih. Jadi kalau antum bilang sayang sama istri pertama, jangan depan istri kedua, paham? Wih, iya bilanglah sesayang-sayangnya, tapi jangan depan istri pertama. Jelas? Ngasih pun jangan depan dia. Tapi kalau bikin modus nggak apa-apa. Kan ada kisah seorang qadhi, dia punya 2 orang istri yang saling berlomba. Akhirnya supaya menenangkan keduanya, dia panggil teman-temannya ke rumahnya. Setelah diatur, ada skenarionya. Sebelum mereka datang, di sore harinya dikasihnya
masing-masing 100 dinar. Istri 1 100, istri 2 100 di tempat yang terpisah. Paham ya? Ini kalau depan nanti tempat yang terpisah 100 dinar, sedikit apa banyak ya? 400 gram emas. Wih, berapa tuh Bang? Tidak banyak, ada hanya sekitar 7 miliar. Kira-kira ibu-ibu dapat pemberian itu senang nggak? Walaupun istri kedua. Pasti senang. Nah, dapat itu. Akhirnya apa dia bilang? Nanti disuruh kawan-kawannya bertanya. Ini istri 1 di sini, kamar ini, istri 1 di kamar ini. Tentu kan cerita suami terdengar, kalau didengarkan kedengaran. Akhirnya dia bilang, diatur, ya Syekh, di antara 2 istri Anda, jangan keras-keras. Dia bilang jangan keras-keras, oh keras-keras juga. Jangan keras-keras, nanti kedengaran. Siapa di antara keduanya yang paling engkau cintai? Yang di dalam sini penasaran, yang di sana penasaran siapa kira-kira. Jangan keras-keras, nanti kedengaran. Nah, terus iya, tapi ingin dengar juga. Kan Nabi kan pernah ditanya juga, siapa manusia yang paling dicintainya? Oh, dia bilang yang paling saya cintai di antara keduanya, yang tadi sore saya beri 100 dinar. Gimana? Masing-masing dapat dah tadi? Dapat. Yang di sini bilang alhamdulillah, ternyata aku yang paling dicintai. Yang sana bilang alhamdulillah, ternyata aku yang paling dicintai. Pandai-pandai gitu aja caranya. Nah, jelas. Nanti ajak kawan, ini belikan motor baru, dibelikan motor NMAX, jadilah dulu ya. Awak pakai yang repo lama tuh. Habis ajak kawan. Jadi pura-pura berhasil nih kan, tapi biarkan mereka mendengar dengan jelas. Siapa yang paling abang cintai? Yang paling aku cintai, yang aku belikan pesawat. Motor NMAX tadi. Nah, kembali ke kisah Nabi dengan para Ansar. Apa kata Nabi SAW? Singkat saja ya. Nabi katakan setelah dia seingatkan, dulu kalian miskin, lalu Allah kayakan kalian dengan aku. Artinya dulu mereka susah hidupnya, habis berperang diadu domba sama Yahudi terus. Nah, sekarang datang Nabi, mereka sempat berusaha dan akhirnya harta-harta yang dulu habis sekarang ditanya. Yang kedua, dulu kalian tersesat jalan dalam kekafiran dan kesyirikan, fahadakumullahu bih, lalu Allah beri kalian hidayah dengan dakwaku. Dulu kalian saling bermusuhan, sekarang kalian saling bersaudara. Coba bayangkan, Khazraj dan Aus 40 tahun berperang, hanya gak ada masalah sedikit, tapi karena ada yang ngomporin terus, tidak berhenti-berhenti. Tapi datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka berdamai. Bukan hanya sekedar berdamai, tapi mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Bahkan mengutamakan saudaranya lebih dari diri sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ma'asyiral kiram. Oleh sebab itu, lalu kata Nabi, ini kata pemungkasnya, ya ma'syaral ansar, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan ada ketentuan Allah di dalam takdirnya, di azali dulu, bahwa saya akan melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, pasti saya bagian dari orang Ansar. Apa sebab? Emaknya orang Madinah. Emak Nabi kan orang, emak Nabi orang mana?
orang Madinah. Makanya Nabi dalam hadis sebutkan kadang tidur di rumah Ummu Haram An-Najjariyah, kadang-kadang di rumah Ummu Sulaim, saudari Ummu Haram. Sebagian orang masa Nabi tidur di rumah perempuan lain, itu adalah bibi mereka, bibi Nabi sepersusuan. Bibi sepersusuan mahram apa tidak? Wih, bibi sepersusuan mahram apa tidak? Mahram. Nah kan jangan jadikan pula alasan nanti kalau ustadz boleh tidur di rumah istri muridnya, boleh enggak? Wih, kayak walid kita nanti. Iya. Kau nikah dengan istrimu nikah zahir, saya nikah dengan istrimu nikah batin. Maka kapan aku mau serahkan istrimu. Atau walid tuh. Nah, ada ajaran Nabi SAW istri orang istri kita. Jelas, kecuali menyimpang. Lalu kata Nabi SAW, alam tarda ya ma'syar al-ansar an tarji'an nas bil amwal wal mata' wa tarji'una antum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak rela orang pulang meninggalkan tempat ini bawa harta, bawa barang seperti yang saya bagikan tadi yang menyebabkan kalian bersedih tadi, jelas, dan kalian pulang membawa Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Anas menceritakan, mendengar itu mereka terenyuh dan tersentuh balaya Rasulullah sampai mereka menangis seperti anak kecil menangis, sampai basah kuyup itu jenggot-jenggot mereka oleh air mata. Baru mengingat mereka bahwa Rasulullah lebih berharga dari semuanya, dan nikmat yang mereka nikmati hari ini adalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa mereka lebih memilih Rasulullah daripada harta ada benda tadi. Seperti Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya lebih mahal. Maksudnya, jadi yang paling penyayang kepada manusia adalah ahlus sunnah. Jadi semakin nyunnah kita harus semakin penyayang, semakin nyunnah kita harus semakin peduli, bukan semakin sunnah semakin acuh, semakin garang, tidak. Lalu kan tuan-tuan kalau sudah ngaji sunnah ini suka nyalahin orang. Kalau masih suka nyalahin orang, itu tanda apa? Ada istri enggak? Punya istri pun enggak? Hah? Enggak ya? Punya? Dulu ada, sekarang? Semoga dipertemukan lagi yang lebih baik. Masya Allah. Udah lama? 4 tahun, sabar sekali antum. Orang pada hari tidak sabar. Nah, tolonglah panitia jadikan gitu. Tanda peduli kita. Nah, a'anakumullah. Masa bisa pindah pertanyaan ke yang lain. Ada bini? Ada? Iya. Pernah nggak marah sama istri? Ngakui lagi. Iya, kalau antum ngaku, saya ngaku. Nah, pernah nggak antum marah sama istri? Nah, ada? Ada murid, masya Allah. Awak terus saja mau, apalagi berhenti. Nah, kita berhenti sebentar. Jangan kemana-mana. Insya Allah kita kembali lagi. Nah, ingat, kita sedang bertanya ke beliau, pernah nggak marah sama istrinya?
Nah, antum jangan lari nanti di sini lagi Ustaz. Ya, kita hentikan dulu perintah yang tak boleh dibantah. Ya, karena panitia, Ustaz lagi. Oleh sebab itu saya hentikan paksa. Terima kasih. Jumpa kembali insyaallah di sesi kedua. Pokoknya tidak lama. Ya, tidak lama. Asal sudah nampak tanda-tanda lapar di kening antum, kita henti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.